tak pernah lelah, tak pernah padam. Percayalah, janjinya selalu nyata. Layaknya samudra takkan terkira, begitu indah, begitu dalam. Percayalah, kasihnya begitu besar. Meski badai di depan mata, aku takkan menyerah, karena Engkau lah satu yang selalu ada. Yesus, padamu ku berserah. Yesus, Tuhan. Layaknya samudra takkan terkira, begitu indah, begitu dalam. Percayalah, kasihnya begitu besar. Meski badai di depan mata, aku takkan menyerah, karena Engkau lah satu yang selalu ada. Padamu ku berserah. Yesus, Kau yang selalu ada. Yesus, padamu ku berserah. Kau yang selalu ada.
samudra takkan terkira, begitu indah, begitu dalam. Percayalah, kasih-Nya begitu besar. Meski badai di depan mata, aku takkan menyerah, karena Engkaulah satu yang selalu ada. Yesus, padamu ku berserah. Yesus, Tuhan. Layaknya samudra takkan terkira, begitu indah, begitu dalam. Percayalah, kasih-Nya begitu besar. Meski badai di depan mata, aku takkan menyerah, karena Engkaulah satu yang selalu ada. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, shalom saudara semuanya. Gimana kabarnya? Wow, luar biasa. Saya percaya saudara semuanya diberkati Tuhan. Saudara hari ini dijamah oleh Tuhan luar biasa. Dan selamat datang di doa pagi GSJS. Wow saudara ya, puji Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali live saudara bersama dengan saudara. Karena mungkin seperti saudara tahu beberapa hari kemarin saya melayani di Jakarta Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu
doa pagi kita beberapa hari ini adalah rekaman saudara, di mana kita bersama-sama beribadah meskipun saya di Jakarta, tetapi saya sudah rekam terlebih dahulu saudara ya, ibadah-ibadah pagi. Tapi hari ini kita sudah kembali live saudara ya, karena itu saya memohon maaf beberapa hari kemarin ada salah tanggal saudara ya. Ada yang 20 dan 21 terbalik saudara, dan saya mohon dimaafkan, tetapi semua ibadah doa pagi kita sudah tertata rapi sekarang. Saudara bisa lihat di YouTube kita, semuanya tertata rapi saudara. Jadi untuk ibadah-ibadah termasuk tanggal 20, 21 semuanya ada. Jadi saudara tidak ketinggalan dengan amsal-amsal yang akan kita bahas saudara. Memang saya mohon maaf karena pelayanan Natal ini begitu banyak, tetapi hari ini puji Tuhan kita kembali live, dan saya kembali live buat saudara dari Surabaya. Saya udah pulang dari Jakarta kemarin malam saudara ya. Dan di Jakarta saya melayani hari Minggu di ibadah GSJS Jakarta, dan senang sekali saudara, benar akhirnya banyak jemaat yang menyapa saya berkata, "Pastor, jemaat doa pagi." Nah itu kodenya saudara ya kan, kalau mau menyapa saya, "Oh pastor, saya cuma doa pagi." Ya itu keren ya saudara. Dan akhirnya puji Tuhan saya melayani 5 kali. Lalu hari Senin, Selasa saya tetap di Jakarta. Kenapa? Karena ada beberapa hal dan beberapa pelayanan yang harus saya urus. Dan akhirnya hari Rabu kemarin, kalau saudara lihat di YouTube, saya ada melayani di KKR Natal 4 Days to Christmas dari gereja GBI Glow. Saudara, gerejanya Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong, saya melayani di sana, dan banyak jiwa-jiwa diberkati lewat online juga. Dan saya juga percaya saudara yang mengikutinya, saudara diberkati Tuhan. Saya juga tidak lupa untuk memohon maaf karena tadi malam ibadah doa malam tidak ada saudara. Kenapa tidak ada? Karena persiapan untuk kita memasuki perayaan Natal besok saudara ini tidak mudah. Jadi masih dalam progres, dan bahkan hari ini setelah saya doa pagi kita beberapa urusan, lalu kita sudah kembali untuk mengurus saudara dan menata ulang dan merenov dan menyelesaikan finishing beberapa hal-hal di gereja. Jadi karena itu tadi malam kita tidak bisa live doa malam, tapi saya percaya saudara tetap diberkati Tuhan, saudara tetap doa, saudara tetap cari Tuhan. Nah saudara, jadi maklum ya saudara, karena Natal kita selalu berikan yang terbaik buat Tuhan. Tulis di live chat, berikan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Karena ini ulang tahunnya Tuhan. Saudara, saya nggak tahu dengan saudara, tapi kalau ulang tahunnya Tuhan, saya yakin kita harus bawa yang terbaik yang kita bisa, bawa diri kita yang terbaik, bawa semangat kita yang terbaik, bawa sukacita kita terbaik. Jadi kita sedang mempersiapkan saudara, jeripaya dari tim praise and worship, dari tim kreatif sungguh luar biasa. Kalau saudara bisa lihat persiapan yang sudah dipersiapkan oleh tim kreatif saudara, dari worship leader, dari tim, sungguh luar biasa, sungguh dahsyat saudara. Dan saudara akan lihat hasilnya nanti di ibadah Sabtu besok ini saudara. Kita ada ibadah malam Natal jam 1, jam 4, dan jam 7. Lalu kita juga ada ibadah Natal 5 kali ibadah 10, 12, 2, 4, 6. Kita bersama-sama memuji Tuhan di GSJS Pakuwon Mall. Di Tunjungan Plaza juga ada ibadah. GSJS Tunjungan Plaza ada ibadah jam 4, jam 6, dan jam 8 saudara ya. Dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Gunawan, Gembala senior kita, bersama dengan guest worshipper yaitu Frankie Kuncoro. Nah saudara, hari Minggunya juga ibadah hari Minggu seperti biasa. Dan saya percaya saudara semuanya pasti diberkati Tuhan. Yang di Jakarta kalau nggak salah ada di Balai Samudra saudara ya. Nanti saudara bisa lihat di Instagramnya, GSJS Pakuwon Mall, GSJS Tunjungan Plaza, GSJS Jakarta. Jadi komplit semua. Dan ini merupakan doa pagi sebelum kita besok merayakan malam Natal. Jadi kalau saudara ikut rerun ini hari Sabtu pagi, saya ajak saudara nanti jam 1, jam 4, jam 7, ayo datang ke GSJS Pakuwon Mall. Kalau saudara dari luar kota, saya percaya banyak dari saudara udah di Surabaya, saudara udah datang, saudara udah persiapan, dan saya berdoa saudara semuanya diberkati Tuhan. Yang setuju sama-sama dengan saya katakan amin. Ya saudara, saya berdoa saudara semuanya diberkati Tuhan, saudara semuanya dijamah oleh Tuhan. Dan saya kalau lihat jamnya pagi ini
saudara, kita sudah waktunya live saudara, untuk sudah waktunya kita menyembah Tuhan, sudah waktunya kita memuji Tuhan, sudah waktunya kita cari wajah Tuhan, kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan, kita mau percaya bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kita berdoa terlebih dahulu. Kalau saudara terus berharap kepada Tuhan, saya berdoa hari ini saudara, pengharapan itu membuahkan hasil yang manis, yang indah, yang penuh dengan berkat. Sebab kita percaya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita sanggup menggenapi semua janji-janjinya buat kita. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapa kami di surga, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat berkat-berkat yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang setia, Engkaulah Tuhan yang selalu menepati janji-janji-Mu. Kami hari ini boleh hadapin beban yang berat, tapi 1 hari sebelum malam Natal, 2 hari sebelum kami merayakan Natal, kalau kami merayakan kelahiran-Mu, kami diingatkan bahwa kalau nyawa-Mu saja Engkau berikan Tuhan, kalau Engkau rela berkorban untuk kami yang berdosa, untuk kami yang kotor ini, kami percaya Kau pasti, sekali lagi kami percaya Kau pasti menolong kami. Kau selalu punya cara untuk menolong kami, untuk mengangkat hidup kami, untuk memberkati kami. Karena itu pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik buat kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyembah bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Urapi setiap mereka juga Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, memberkati kami, mengubahkan hidup kami, membawa kami semakin erat kepadamu. Kami percaya setiap jemaat doa pagi yang mengikuti ibadah ini, semuanya pasti diberkati. Karena firman-Mu berkata, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Dan hamba-Mu berdoa, semua tambahkan dalam hidup mereka. Tambahkan hikmat bagi mereka untuk menjalani hari mereka. Tambahkan mereka kekuatan untuk mereka menjalani sehari-hari mereka. Tambahkan kepada mereka segala sesuatu yang mereka butuhkan. Mungkin mereka butuh damai, mungkin mereka butuh sukacita, mungkin mereka butuh kekuatan. Hamba-Mu berdoa, berikan, tambahkan itu kepada mereka. Karena hari ini mereka membuktikan kasih-Nya kepada Tuhan melalui ibadah yang mereka naikkan hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami nyatakan Kaulah pengharapan dalam hidup kami satu-satunya. Tiada yang bisa menggantikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Saudara yang percaya tulis di live chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sebanyak-banyaknya saudara boleh ajak teman-teman saudara. Kita percaya hari ini Dia menjamah kita. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Yesus, kami menyembah nama Yesus di tempat ini. Oh haleluya. Kami percaya kepadamu Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku. Oh, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan,
Kaulah harapan dalam hidupku. Oh Yesus, sama-sama katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Oh, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Amin Tuhan. Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Sekali lagi, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pada wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari pagi hari ini bersama-sama datang kepada Tuhan sekali lagi dengan segenap hatimu. Katakan, bukan dengan kekuatan. Amin Tuhan. Ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Angkat tangan saudara, sama-sama katakan, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Amin. Peganglah tanganku,
Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari bersama-sama angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Amin, amin, kami percaya harapan. Katakan dalam hidupku. Berikan suara-suara yang paling luar biasa, yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau pengharapan kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya, kami yakin, kami percaya kepadamu Tuhan. Mari saudara, 2 hari sebelum Natal ini sembah Dia, sembah Yesus. Oh haleluya, oh haleluya. Kiralama, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlukan nama-Mu Yesus. Kami percaya Yesus, Kau baik, Kau teramat baik. Oh, oh haleluya. Kami yakin dan percaya Kau terlebih besar, Kau terlebih kuasa untuk menolong kami. Oh, haleluya. Kami percaya hanya Kau pelindungku, hanya Kau tempat kami berharap. Jesus, haleluya. Makasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Amin Tuhan. Yang selalu setia bersamaku.
kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling luar biasa, yang paling dahsyat buat Tuhan. Katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah. Katakan sungguh ku percaya, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin, amin Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Sekali lagi katakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Amin, amin. Tuhanku terlebih. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ku percaya, oh Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Oh, ku percaya
Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, oh kuasa-Mu Tuhan terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, meninggikan hidupku. Katakan tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling luar biasa, yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya, kami percaya. Haleluya, haleluya. Oh, tak pernah terlambat Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Oh, kami bersyukur sebab Engkau terlalu baik. Makasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari percayakan kedua tangan saudara sama-sama di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Amin, amin, amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Buat kasih setia-Mu
di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami percaya dan kami bukan hanya percaya, kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik buat kami. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami, orang-orang-Mu yang percaya. Terima kasih buat berkat-berkat yang Kau sudah limpahkan buat kami selama 12 bulan ini. Dan 2 hari lagi sebelum kami memasuki Natal, kami mau banyak bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan sudah terlalu baik buat kami. Kami percaya hari ini kami diberikan kekuatan, hari ini kami diberikan sukacita, hari ini kami diberikan mujizat oleh Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu, terima kasih buat sukacita-Mu. Engkau sudah berikan dalam hati kami. Kami yang lemah kami dikuatkan lewat ibadah ini. Kami yang sedang sedih kami diberikan sukacita. Kami yang sedang kehilangan pengharapan kami diberikan kekuatan yang baru. Kami diberikan pengharapan yang baru hari ini. Kami yang mengandalkan Tuhan, kami percaya kami tidak akan pernah dikecewakan. Sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Dan karena itu kami tidak akan mau berhenti berharap kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Urapi hamba-Mu, biar hari ini hamba-Mu Kau urapi untuk menyampaikan pesan-Mu bagi setiap jemaat Tuhan. Doa pagi GSJS, kami percaya jemaat Tuhan yang setia, jemaat Tuhan yang mencari wajah Tuhan, jemaat Tuhan yang selalu beribadah dan mencari pribadi Tuhan. Dia tidak akan pernah dikecewakan, melainkan dia akan melihat perkara-perkara yang dahsyat terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk bersama-sama dengan saya, kita mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Selamat pagi saudara semuanya, jemaat GSJS doa pagi. Wow, luar biasa. Senang sekali saya bisa kembali melayani saudara di ibadah doa pagi ini. Saya tahu bukan satu kebetulan saudara kembali mengikuti doa pagi ini karena Tuhan mau memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang luar biasa seperti saudara yang selalu setia beribadah. Karena itu saya ingatkan setiap saudara, saudara melakukan perkara yang luar biasa, saudara melakukan perkara yang dahsyat, dan saudara akan melihat perkara-perkara luar biasa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ayo kita mau kembali belajar firman Tuhan. Sekali lagi sebelum kita mulai ibadah ini, saya mau mengingatkan setiap saudara bahwa kita ada ibadah malam Natal besok saudara. Puji Tuhan saudara, besok hari Sabtu tanggal 24 Desember kita ada ibadah apa Bapak Ibu Saudara? Kita ada ibadah malam Natal. Ada 3 kali, jam 1, jam 4, dan jam 7. Dan hari Minggu tetap seperti biasa 5 kali ibadah. Saudara, doa saya sekali lagi saya katakan doa saya, saudara semuanya diberkati lewat ibadah-ibadah kita. Saudara diberkati lewat ibadah Natal GSJS. Karena besok saudara yang datang ke GSJS, saudara akan lihat ada kejutan, ada berkat, ada hal-hal yang baru. Saudara akan lihat hal-hal yang luar biasa di ibadah kita. Saya berdoa dari segenap hati saya, saudara bisa datang ke Surabaya. Masih belum telat saudara, besok pagi saudara masih bisa booking tiket pesawat. Atau sore ini saudara bisa naik pesawat atau saudara bisa naik kereta ya. Saudara masih bisa berangkat hari ini, saudara masih bisa berangkat besok pagi, saudara bisa ikut ibadah kita yang jam 7 malam. Saudara ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Saudara, tadi saya sempat datang ke gereja saudara. Kemarin malam, mohon maaf saudara, saya sempat datang ke gereja untuk melihat kondisi gereja. Dan saudara, saya mau katakan kepada saudara, luar biasa saudara. Dahsyatnya luar biasa. Wow, dan saya benar-benar gak sabar untuk saudara lihat ibadah kita. Saudara, saya benar-benar gak sabar untuk saudara lihat apa yang sedang dipersiapkan untuk saudara lihat. Karena saya percaya ibadah kita minggu Sabtu dan Minggu besok ini pasti spektakuler, pasti dahsyat saudara. Terutama di saat nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Lalu bukan hanya itu, di saat firman Tuhan diberitakan, maka setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini pasti diberkati oleh Tuhan ya. Jadi
Pastikan saudara datang ke Surabaya. Saudara nggak bisa, saudara bisa ikut online. Saya percaya ibadah saudara semakin luar biasa. Mari kita mau buka Alkitab kita bersama-sama. Hari ini kita kembali melanjutkan seri khotbah kita tentang Amsal. Ya, saudara, kita sudah hampir selesai dari Amsal. Memang tidak sepenuhnya saudara setiap ayat kita kupas satu persatu, tetapi banyak hikmat-hikmat yang kita terima. Nah, saudara, saya hanya akan menekankan 1-2 ayat yang saya jadikan tema saudara. Tapi kalau saudara mau baca ulang lagi Amsal, kalau saudara ada yang tidak mengerti, saudara boleh DM Instagram saya dan kita akan bahas kembali di doa pagi. Ayo kita sama-sama mau baca Amsal 29. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saudara yang sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan kembali. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat mengembirakan ayahnya, tapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya. Nah, kita udah belajar kemarin saudara, jangan jadi penjilat saudara, ya kan? Tulis di live chat, jangan jadi penjilat. Dan tulis juga Tuhan Yesus dahsyat. Kita belum apa saudara? Kita belum tulis itu di live chat ya, Tuhan Yesus dahsyat. Dan tulis jangan jadi penjilat, ya kan? Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerah di depan kakinya. Jadi kita nggak boleh jadi penjilat-penjilat. Dikatakan orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tapi orang benar akan bersorak dan bersuka cita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tidak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatan. Yang setuju sama-sama dengan saya kita katakan amin. Nah, saudara, hari ini kita mau membahas dari ayat 8. Nah, ayo, ada banyak ayat-ayat tadi yang bagus. Kita diajarkan jangan menjilat, ya kan? Orang kita harus menghargai orang yang lemah. Tulis di live chat menghargai orang lemah, ya kan? Kita harus menghargai mereka yang mungkin di bawah kita. Kita nggak boleh meremehkan mereka. Kita nggak boleh merendahkan mereka, kita nggak boleh sombong, tapi kita harus benar-benar kita harus mengerti hak mereka, kita harus menghargai hak mereka, dan kita harus tetap baik sama mereka. Kita juga belajar ya, orang kalau hidup benar itu dia pasti bersuka cita. Tapi kalau orang itu salah ya, ternumpuk-numpuk terus kesalahannya, lama-kelamaan akan terjerat sendiri oleh pelanggarannya ya. Jadi itu tidak baik, itu tidak pantas menurut saya Bapak Ibu Saudara, ya kan. Lalu hari ini saya mau menekankan ayatnya yang ke-8. Ya kan, ayatnya ke-8 benar-benar bagus menurut saya, di mana kita belajar begitu banyak dari firman Tuhan. Kita belajar hal yang sangat penting saudara di ayatnya ke-8. Sama-sama kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Pencemooh mengacaukan kota, tapi orang bijak meredakan amarah. Hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan dengan judul menjadi pembawa damai. Tulis sama-sama di live chat, sebanyak-banyaknya, menjadi pembawa damai. Saudara, saya mau ajarkan kepada jemaat GSJS sebelum kita besok akan merayakan malam Natal, sebelum besok kita akan merayakan Natal hari Minggu, saudara, kita mau belajar sama-sama untuk kita menjadi orang-orang Kristen, pembawa damai. Yang setuju sama-sama dengan saya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan kepada saudara, ayat ini menegur kita. Ayat ini mengajarkan kita apa? Yang pertama, jangan jadi pencemooh. Saudara, siapa orang yang tidak membawa damai? Yaitu yang pertama, yaitu pencemooh. Nah, saudara, tulis di live chat, jangan jadi pencemooh. Saudara, tahukah saudara, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Yesaya 9 ayat yang ke-5 mengajarkan kepada kita, dialah Raja Damai. Tulis di live chat, Raja Damai. Nah, saudara, seringkali kita bukan orang yang mengikuti teladan dari Tuhan kita. Tuhan adalah Raja Damai. Dia mendamaikan saudara dan saya. Dan saudara, saya ingin katakan kepada saudara, ayo jangan kita menyia-nyiakan apa yang Yesus bawa di Natal ini.
Besok kita merayakan Natal dan saya mau ajarkan kepada saudara hari ini seperti Yesus, ayo kita bawa damai tahun 2023, 2022 di bulan Natal ini. Saudara, ayo kita jadi pembawa-pembawa damai. Saudara, saya lihat banyak orang tidak bisa menjadi pembawa damai sehingga dimanapun dia berada. Sebelum kita bahas poin yang pertama, dimanapun dia berada selalu adanya kacau, selalu ada marah, selalu ada ribut, selalu ada persoalan, selalu ada pertengkaran. Nah saudara, ini sangat berbahaya. Di mana ada orang-orang Kristen yang hidupnya bukan menjadi pembawa damai, tetapi menjadi orang-orang provokator atau troublemaker. Saudara, tulis di live chat, jangan jadi troublemaker. Bapak ibu saudara yang saya kasih, saya mau ingatkan kepada saudara, ayo. Kita harus jadi pembawa damai, bukan pembawa masalah. Saya berdoa kemanapun saudara pergi, saudara justru orang-orang yang membawa damai di situ. Bukan saudara di situ justru menjadi orang-orang yang membawa rusuh, membawa masalah. Tulis di live, jangan jadi perusuh. Saudara, yang pertama, siapa orang yang tidak membawa damai? Itu yang pertama, pencemooh. Nah saudara, siapa pencemooh ini? Pencemooh ini adalah orang-orang yang kalau saudara perhatikan, mereka yang mulutnya tidak benar. Tulis di live chat, mulutnya tidak benar. Maksudnya apa? Saudara, mulutnya dipakai untuk mengacaukan situasi. Mulutnya dipakai untuk membuat ribut. Mulutnya dipakai untuk membuat suasana keruh. Saya mau sekali lagi ulangin, siapa orang yang tidak bisa membawa damai, yaitu pencemooh, yaitu orang yang mulutnya rusak. Orang yang mulutnya membuat kacau, orang yang mulutnya membawa atau menggiring opini sehingga membuat masalah. Kalau saudara berada di keluarga, biasanya ada tuh orang-orang pencemooh. Siapa? Itu orang-orang yang suka kumpul sama-sama membuat kubu, saudara. Menjelekkan orang lain, menjelekkan keluarganya sendiri, ya kan? Wah, mereka duduk bareng, mereka bahasa Surabaya ini ngerasanin atau ngomongin orang gitu kan. Wah, ngomongin bisik-bisik, kamu tahu nggak? Nah, itu saudara. Sehingga apa yang terjadi di situ, yang diomongin dia marah, dan apa yang terjadi, ribut besar. Kenapa itu bisa terjadi? Sederhana, karena tidak membawa damai, karena orang itu pencemooh. Saya berdoa saudara, setiap jemaat doa pagi bukan jadi pencemooh. Yang setuju katakan amin. Saudara yang ikut ibadah ini, kalau saudara mungkin ada maksud lain, mungkin saudara ada maksud untuk mencemooh saya, saudara hari ini bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yang setuju katakan amin. Kenapa saudara? Karena seringkali kita lupa, seringkali kita gak sadar bahwa seringkali perkataan kita yang negatif itu membawa masalah, membawa persoalan. Saudara, kalau saudara di tempat ini saudara mau tulis hal-hal yang negatif, lebih baik saudara pindah channel ke sebelah. Saudara, di channel ini kita tidak mengizinkan yang negatif bermunculan. Begitu ada yang negatif kita buang, ada yang negatif kita buang. Kenapa? Karena kita tidak mau menjadikan gereja ini menjadi kumpulan pencemooh. Mohon maaf saudara, seringkali ada orang-orang yang dalam tanda kutip hamba-hamba Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang bukan membawa damai, tapi justru menjadi pencemooh. Saya mohon maaf sekali. Saudara, ada orang yang hobinya tuh ngomongin orang. Ada orang itu yang hobinya jelekin orang. Kalau saudara lah orangnya, mohon maaf. Ayo bertobat. Belum terlambat saudara. Iya kan? Ada orang itu yang kalau di gereja kerjanya ngomongin orang. Pendetanya diomongin, WL-nya diomongin, teman segereja pelayanannya diomongin. Buat apa? Ya kan? Ngomongin orang gitu, gak ada selesainya. Mulutnya penuh dengan asumsi, praduga. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita gak boleh. Kita gak boleh jadi pencemooh. Karena pencemooh gak akan membawa damai. Nah saudara, bayangin kalau di gereja sudah mulai menjadi kumpulan pencemooh. Artinya apa? Gereja itu tidak lagi membawa damai. Padahal Tuhan Yesus lahir, besok kita merayakan malam Natal buat apa? Dia membawa damai ke seluruh dunia. Bahkan his title is the Prince of Peace. Ya kan? Dialah Raja Damai. Saudara, saya berdoa, saudara tidak jadi pencemooh. Yang kedua, siapa orang yang tidak membawa damai? Itu yang kedua, orang yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Tulis di live chat, tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Saudara, orang yang tidak pernah berdamai dengan dirinya sendiri, dia tidak akan membawa damai kemanapun dia pergi. Kenapa? Karena dia mau menularkan
sakitnya, dia mau menularkan sakit hatinya, dia mau menularkan yang gak beres dalam hidupnya kepada hidup orang lain. Pernahkah bertemu dengan orang-orang seperti itu? Wow, berbahaya sekali. Kalau kita mulai bertemu dengan orang-orang seperti itu, saudara, seringkali kita lupa ya. Seringkali kita gak sadar. Kita ini punya luka-luka di dalam yang belum beres. Kita punya luka-luka di dalam yang belum kita selesaikan. Atau boleh saya katakan, seringkali kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Saudara, kita membuat marah gitu. Kita kalau ada orang marah, kita justru buat marah. Kenapa? Karena kita sedang marah dengan diri kita sendiri. Saudara, ayo. Hari ini kalau saudara belum damai dengan diri saudara, ayo jadilah orang yang membawa damai. Saudara, orang yang bijaksana, ayat ini mencatat saudara, orang bijak meredakan amarah. Orang yang bijak meredakan amarah. Tulis di live chat, meredakan amarah, bukan membangkitkan amarah. Kalau saudara ingin jadi orang berhikmat, saudara belajar dari Amsal, redakan amarah. Tapi kalau orang yang belum beres dengan dirinya, apa yang terjadi? Saat dia masuk ke satu tempat, dia membawa lukanya kepada orang lain. Karena itu saya ingin katakan, jauhilah kumpulan-kumpulan orang sakit hati. Tulis di live chat, jauhi kumpulan orang sakit hati. Saudara, kalau orang itu sudah berkumpul sama orang-orang sakit hati, dia akan terus jadi orang yang sakit hati. Yang setuju katakan amin, ya kan? Saudara, kalau orang itu kumpul sama sesama orang kecewa, dari situ saudara, orang-orang itu akan jadi kecewa. Kalau orang-orang itu kumpul sama orang-orang yang sama-sama terluka, lama-lama semuanya makin luka, saudara. Memang saudara ada bagusnya gitu kan ya, saling menguatkan. Tapi kalau tidak diluruskan dengan kebenaran firman Tuhan, kalau satu kumpulan orang-orang yang sakit hati dikumpulin, bukan malah pulih tetapi makin parah. Tetapi saudara, ayo jadilah orang-orang yang sudah berdamai dengan diri saudara sendiri. Mungkin saudara udah gak terima mestinya saudara. Tetapi saudara marah dengan diri saudara sendiri. Kenapa kok saya kayak gini? Kenapa kok saya dibiarkan kayak gini? Hari ini berubahlah. Hari ini jadilah orang yang tidak melakukan seperti itu. Jadilah orang-orang yang benar-benar dari segenap hati saudara penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena saudara udah berdamai dengan diri saudara sendiri. Dan yang ketiga, siapa orang yang tidak membawa damai? Yang pertama, pencemooh. Yang kedua, orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, siapa orang yang tidak membawa damai? Yaitu orang yang tidak bisa melepaskan. Tulis di live chat, orang yang tidak bisa move on. Tulis di live chat, belajar move on. Saudara, siapa orang yang bisa membawa damai? Orang bisa move on. Orang yang gak bisa move on, dia tidak bisa membawa damai. Yang bisa dia membawa dan menciptakan suasana-suasana yang keruh, suasana-suasana yang menakutkan, suasana-suasana yang menurut saya mencekam, saudara. Kenapa? Karena mereka mensabotase dirinya sendiri. Kenapa gak bisa move on dari masa lalu mereka? Doa saya saudara, kita harus belajar jadi orang-orang yang move on. Kalau saudara pernah disakitin, kalau saudara pernah dibohongin, dikhianatin, dikecewain, jadilah orang yang cepat move on, yang mau katakan saya mau move on. Tulis itu di live chat, saya mau move on. Kenapa saudara? Karena kalau tidak, aduh bahaya sekali. Kenapa? Karena di saat saudara gak bisa move on, saat saudara gak bisa melepaskan, saat saudara gak bisa let go saudara, di situ apa yang terjadi? Itu strategi setan untuk membuat saudara berada di dalam lingkarannya. Sehingga setiap saudara dan saya menjadi orang-orang yang selalu cari masalah. Saudara, saya tahu tidak ada orang mau cari masalah. Tapi kalau dirinya memiliki luka yang dia gak bisa melepaskan, dia bukan hanya tidak berdamai dengan diri sendiri, tapi dia marah sama orang lain. Di situ dia akan selalu membawa perpecahan. Dia akan selalu membawa perselisihan di keluarga. Dia akan selalu membawa perselisihan di dalam rumah tangga. Saudara, saya berdoa, saudara jemaat Tuhan yang mengikuti Sela, yang mengikuti doa pagi ini. Saudara semuanya menjadi orang-orang yang kuat. Saudara menjadi orang-orang yang hebat. Saudara menjadi orang-orang yang tidak membawa kekacauan. Tapi saudara membawa damai. Yang setuju sama-sama dengan saya katakan amin. Saya mau tutup khotbah ini dengan 3 poin. Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi orang-orang yang membawa damai. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang membawa damai kemanapun dia pergi. Yang pertama, kita bisa membawa damai. Yang pertama, saat kita mengenal damai. Tulis di live chat, saya harus mengenal damai. Untuk kita bisa membawa damai, harus kenal dulu damai.
Saudara, kalau saya mau bawa martabak ke rumah saudara. Wah, ada yang bilang amin. Kalau saya mau bawa martabak ke rumah saudara, tentunya saya harus tahu dulu apa itu martabak. Yang setuju katakan amin, ya kan? Kalau saya mau bawa martabak ke rumah saudara, saya harus tahu martabak itu apa. Martabak itu dijual di mana? Martabak itu belinya di mana? Beli martabak yang tipe apa? Nah, saudara, begitu juga kalau kita mau bawa damai, kita harus tahu damai itu beli dapatnya di mana. Damai itu sumbernya siapa? Damai itu mohon maaf dalam tanda kutip distributornya siapa? Ya kan? Nah, saudara, kita tahu tidak ada tempat di mana kita bisa dapat damai selain di dalam Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah, karena itu saudara, besok malam di ibadah malam Natal saya akan menyampaikan tentang damai. Kenapa? Karena dialah Raja Damai yang membawa damai itu ke dunia ini. Saya berdoa saudara hari ini saudara dan saya bisa penuh dengan damai dulu. Mungkin banyak jemaat belum tahu tentang kita mau bahas damai. Tapi saudara jemaat doa pagi saudara sudah hafal saudara. Doa pagi saudara udah tahu saya mau bahas apa besok. Saudara, saya kasih bocoran dikit buat saudara. Kenapa? Kita harus mengenal damai itu. Who is the peace? Siapalah damai itu? Namanya adalah Yesus. Dia lahir ke dunia ini bukan untuk mengacaukan, tetapi dia lahir untuk membawa damai. Dan saya berdoa kita harus kenal siapa damai itu, karena itu banyak ibadah. Kenapa doa pagi tetap saya buat setiap hari? Di tengah saya sedang sibuk, saya harus keluar kota, saya harus ketemu orang, saya harus melakukan ini dan itu. Karena saya mau jadi orang yang membuat saudara punya kebiasaan ibadah. Biasa dengar firman, biasa cari Tuhan. Kalau saudara biasa cari Tuhan, saudara biasa dengar firman, saya yakin dan percaya saudara pasti penuh dengan damai sejahtera, saudara pasti penuh dengan semangat, saudara pasti penuh dengan mujizat, saudara pasti penuh dengan sukacita. Kenapa? Ya karena saudara dan saya semangat menjalani hidup karena kita tahu siapa damai itu. Nah, saudara, sangat sedih sekali kalau hidup saudara gak pernah ngerasain damai. Hari ini kenali dia yang merupakan damai itu sendiri, namanya Yesus. Dialah yang akan memberikan damai itu buat saudara. Dan yang kedua, siapa orang pembawa damai? Siapa orang yang membawa damai? Yaitu yang kedua, orang yang membawa damai adalah orang-orang yang hatinya bersih. Tulis di live chat, hatinya bersih. Saudara, seringkali kita lupa membersihkan hati kita. Saudara, di ruangan saya punya air purifier. Saudara, sejak COVID semuanya pakai air purifier. Kenapa? Untuk membersihkan udara. Nah saudara, tapi saudara harus tahu air purifier sendiri perlu dibersihkan. Kita perlu keluarin filternya atau keluarin apanya itu, kita perlu cuci, kita perlu vakum. Begitu juga dalam hidup kita Bapak Ibu. Boleh kita pelayanan, boleh kita bagus di mimbar, boleh kita hebat di sosial media. Tapi ingat, ada waktunya kita harus bersihkan rutin hati kita. Saudara, bersihkan gak boleh seumur hidup sekali. Gak ada orang punya mobil terus dicuci cuma sekali seumur hidup lalu selesai. Kenapa? Karena pembersihan harus dilakukan setiap hari. Tulis di live chat, dibersihkan setiap hari. Kalau hati itu dibersihkan setiap hari atau setiap 2 hari sekali mungkin saudara, di situ kita akan menjadi orang-orang yang membawa damai. Kenapa? Karena hatinya bersih. Saudara, kalau bersih itu enak. Saudara, kalau hatinya bersih itu pasti enteng. Tapi kalau hatinya penuh dengan sakit hati, beban berat, kita jadi bungkuk, saudara. Jadi bungkuk, jadi capek sendiri. Saya berdoa saudara gak ngalamin itu. Tetapi saudara dan saya menjadi orang-orang yang membersihkan hati kita secara rutin. Saudara, kita setiap hari mandi kan? Kenapa setiap hari mandi? Kan besok kotor lagi. Nah mungkin saudara berkata, Pastor, ngapain saya bersihin hati setiap hari? Karena saya disakitin lagi. Saudara, saya ingin katakan, saudara ngapain mandi? Kalau saudara tahu besok saudara akan kotor lagi. Kita mandi karena memang itulah lifestyle kita. Tulis di live chat, itulah lifestyle kita. Wow, itulah gaya hidup kita. Itulah memang diri kita. Itu memang budaya kita. Kita harus tetap jaga hati kita bersih. Baru dimanapun kita berada, kita bisa membawa damai. Dan yang ketiga, sebelum kita tutup dalam doa, siapa orang-orang yang membawa damai? Who are the people who will bring peace? Yang pertama, orang yang mengerti damai dan mengenal siapa damai, yaitu Yesus. Yang kedua, siapa orang yang membawa damai? Orang yang hatinya
sudah dibersihkan dan bersihnya itu setiap hari. Dan yang ketiga, siapa orang yang membawa damai? Yaitu orang yang ditolong Roh Kudus. Tulis di live chat, ditolong Roh Kudus. Saudara, salah satu buah roh adalah damai sejahtera. Kita hanya bisa membawa itu saat ada Roh Allah di dalam kita. Saudara, saat kita memasuki tahun baru, saya mau dorong setiap saudara. Ayo, bawa Roh Allah terlibat dalam hidupmu. Undang dia masuk dalam hidupmu. Undang dia masuk dalam hatimu. Undang dia masuk di dalam jiwamu. Katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus, aku butuh Engkau. Roh Kudus, aku butuh Engkau untuk membawa damai dalam hatiku. Roh Kudus, aku butuh Engkau untuk membawa sukacita dalam hatiku. Aku butuh Engkau bersihkan hatiku. Saat saudara ditolong Roh Kudus, saya percaya saudara bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saya Pastor Michael Gunawan dan saya berdoa saudara menjadi pelaku-pelaku dari firman ini. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan berkati setiap jemaatmu. Tuhan tolong mereka yang sedang membutuhkan. Tolong mereka yang sedang memerlukan. Tolong mereka yang sedang menghadapi persoalan di dalam hati mereka. Mungkin mereka belum beres, belum bisa mengampuni, belum bisa melepaskan, belum bisa move on. Tapi hari ini belajar. Ajari kami Tuhan, ajari kami untuk kami mau move on. Ajari kami untuk kami mau mengampuni. Ajari kami untuk kami mau melepaskan. Ajari kami untuk kami mau membersihkan hati kami dari hari ke hari. Karena kami tahu dan percaya itu yang kami perlu lakukan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi setiap jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, ditolong, diberkati Tuhan, dijamah Tuhan. Mengalami Tuhan secara dahsyat dalam hidup mereka. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi biarlah firman Tuhan terus mengajarkan kami, menegur kami, mengubahkan kami. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amen. Wow saudara, wow. Luar biasa saudara. Kita udah selesai ibadah doa pagi. Saudara boleh berlanjut aktivitas. Jangan lupa like, jangan lupa share. Bantu like sekarang. Like. Saya rindu berapa ribu like setiap ibadah. Sehingga ibadah kita bisa memberkati banyak orang. Jangan lupa besok kita ada ibadah malam Natal 147. Dan hari Minggu 5 kali ibadah. Online ada 9 kali, jam 6, jam 8 tetap ada, tapi online aja. Saudara, saya berdoa saudara semua diberkati Tuhan. Saudara ditolong Tuhan, disertai Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, Tuhan yang membuat saudara berhasil. Saya Pastor Michael Gunawan. Jangan lupa lihat Instagram kita untuk saudara dapat hal-hal terbaru, berita-berita terbaru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kasih-Nya begitu besar, meski